Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, kita kali ini akan belajar tentang cara pembuatan bingkai gambar seperti yang kotak hijau ini ya. Jadi ada bingkai gambar, kotak besar hijau ya. Itu ada dua kalau diperbesar ya, ada kotak yang tebal dan ada kotak yang tipis. Sama-sama kotak besar ya. Kemudian ada kotak-kotak kecil seperti ini di dalamnya ya. Berikut ada keterangan-keterangannya ya, tulisan-tulisan mulai dari gambar ini ya. Jadi di sini ada gambar ya. Jadi ada wilayah yang luas, kotak luas, di dalam kotak itu adalah tempat gambar. Kemudian ada keterangan gambar yaitu rencana atap dengan skala 1:100 ya. Jadi rencana atap skala 1:100. Kemudian pekerjaan rumah pribadi, lokasi Surabaya, pemilik Bapak Hartono, drafter atau tenaga gambar namanya Sigit ya. Halaman gambar ini halaman 11 contohnya ya. Teman-teman berbicara tentang kotak gambar ini, yang hijau besar itu, yang di luar sekali, itu berarti kita harus tahu ukuran kertas gambar. Ya, ini dia. Ada daftar, silakan dicatat, dihafal ya. Ukuran kertas yang biasa digunakan untuk gambar bangunan adalah kertas seri A. Ya, kertas seri A, HVS seri A ya. Untuk gambar bangunan. Mulai dari yang paling kecil yaitu A4 dengan ukuran horizontal 2970 kali 2100. Nah, jadi vertikalnya 200, horizontalnya 2970. Horizontal itu yang garis tidur di atas dan di bawah ini ya. Dari kanan ke kiri itu 2970 ya, garis yang tidur ini, yang di atas dan di bawah. Sedangkan garis yang berdiri di kanan dan di kiri ya, dari atas ke bawah itu 200 vertikal. Jadi vertikal, horizontal itu bagian depan ini semuanya ya, untuk semua ukuran kertas. Horizontal di bagian depan dan vertikal di bagian belakang. Jadi A4 horizontalnya 2970, vertikalnya 200. A3 horizontalnya 4200, vertikalnya 2970. A3 ya. A2 horizontalnya 5940, vertikalnya 4200. A1 horizontalnya 8410, vertikalnya 5940. A0 horizontalnya 11890, vertikalnya 8410 ya. Saya ulangi, sebelah sini adalah ukuran horizontal dan sebelah sini adalah ukuran vertikal. Untuk setiap kertas ya, yang digunakan untuk gambar bangunan yang paling kecil adalah kertas HVS A4 ya. Itu biasa untuk rumah-rumah sederhana, rumah pribadi ya. Nah, sedangkan untuk A3 ini biasanya untuk rumah-rumah skala besar atau yang ruko, masjid, gereja dan seterusnya ya. Nah, yang besar-besar. Kalau A2 ini untuk proyek-proyek yang lebih besar. A1 lebih besar lagi. A0 untuk jalan tol ya teman-teman, atau untuk yang lain sebagainya. Atau untuk jalan, untuk apa yang besar-besar biasa pakai A0 ya. Nah, oke teman-teman perhatikan. A4 yang paling kecil, kemudian A3 di bawahnya, kemudian A2, A1 dan A0 ya. Yang masing-masing A4 ini dia ukurannya, A3 ini dia ukurannya,
A2, ini dia ukurannya, A1 ini dia ukurannya, A0 ini dia ukurannya ya, lengkap semua daftarnya. Nah, dalam kasus ini kita membuat rumah sederhana. Tentunya kita tidak perlu membuat kertas yang besar ya. Cukup dengan kertas A4 saja. Nah, jadi kita langkah pertama membuat kotak ya. Ukuran horizontalnya 2970, ukuran vertikalnya 200. Ya, menggunakan rektang pada tab draw. Jadi rektang ini yang dibaca itu sumbu horizontal dulu, baru sumbu vertikal kemudiannya ya. Ingat, rektang itu yang dibaca sumbu X atau sumbu horizontal, kemudian sumbu Y atau sumbu vertikal. Jadi kita tulis rumusnya nanti 2970,200. Ini dia rektang ya. Rektang dengan rumus add ukuran, koma ukuran. Klik ikon rektang pada tab draw atau REC enter pada keyboard. Klik satu kali di layar. Masukkan rumus add ukuran, koma ukuran, lalu enter satu kali. Contohnya add 2970, koma pada keyboard ya. Koma ini adalah perbandingan atau kali ya. 200 lalu enter satu kali. Oke teman-teman, perhatikan pada tab draw saya klik rektang. Kemudian saya klik satu kali di layar. Seperti ini ya. Masukkan rumus shift add 2970,200. Lalu enter satu kali. Ini dia hasilnya teman-teman. Nah, ini adalah ukuran kertas asli. Ukuran kertas asli ini perlu kita offset lagi ke dalam ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan. Ini ada sebuah gambar contoh. Perhatikan yang warna putih itu adalah ukuran kertas A4. Dari ujung kertas sebelah sini ke sebelah sini ya. Dari ujung yang warna putih sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu ukurannya 2970. Sedangkan vertikalnya itu dari atas ke bawah yang warna putih. Ya, dari ujung atas warna putih ke bawah warna putih itu 200, 200. Jadi horizontalnya 2970. Dari ujung kertas sebelah kanan ke sebelah kiri yang warna putih. Sedangkan vertikalnya ujung kertas putih ya, sebelah atas ke bawah 200. Itu ujung kertas. Tapi kalau bicara bingkai, bingkai itu yang ini nih, yang garis ini nih kan. Garis kotak besar itu. Nah, perhatikan ya. Nah, garis kotak itu itulah bingkainya. Dari ujung kertas ke bingkai ini kan ada jarak. Ya. Dari ujung kertas ke bingkai, ke garis bingkai itu ada jarak ya. Ujung kertas ke bingkai itu ada jarak. Di sebelah kiri, sebelah bawah juga sama. Ujung kertas ke bingkai ada jarak. Atas ke bawah ada jarak ya. Kanan kiri juga ada jarak ya. Nah, itulah mengapa yang pertama kan kita sudah membuat rektang ukuran kertas. Kita offset lagi ke dalam. Tujuannya ya untuk membuat tepi-tepi seperti itu meskipun tidak sama. Tapi kita bikin sama saja offsetnya. Jadi ini masih ukuran kertas. Kita offset lagi ke dalam. Menggunakan ikon offset pada tab modify dengan perkiraannya 75 ya. Nah, ini dia. Klik icon offset pada tab modify atau O enter pada keyboard, masukkan nilai 75, lalu enter satu kali. Klik objek garis kotak yang telah kita buat ya, ukuran kertas. Kemudian klik ke arah tujuan offset yaitu ke dalam. Ya, ke wilayah dalam. Jika selesai enter atau escape ya. Ini dia offset pada tab modify. Klik icon offset pada tab modify teman-teman.
Masukkan nilai 75. Perhatikan komen lain di bawah itu ya, 75. Enter satu kali. Klik objek garis, kotak ini, garisnya diklik, klik ke dalam kotak. Enter satu kali untuk mengakhiri offset. Kotak yang di luar, klik garisnya ya, boleh di sebelah mana, yang penting kotak yang di luar saja. Yang di dalam jangan diklik ya, cukup kotak luar diklik. Setelah terblok, tekan delete pada keyboard. Jadi yang di luar kotak itu dihapus. Kemudian Anda perhatikan pada gambar contoh di atas. Frame itu atau bingkai utama, kotaknya itu ada 2 garis untuk mempercantik ya. Jadi ada garis tebal di luar dan garis tipis di dalam. Nah itu berarti garis kotak ini kita offset lagi ke dalam. Perkiraan itu jarak antar kedua garis kotak itu adalah 25 ya. Menggunakan ikon offset pada tab modify teman-teman. Nilainya saja yang dirubah ya. Klik icon offset pada tab modify atau O enter pada keyboard, masukkan nilai 25. Enter satu kali, klik objek garis kotaknya, klik ke arah tujuan offset ke dalam ya. Jika selesai enter atau escape. Klik offset pada tab modify, ini dia. Masukkan nilai 25. Ya, perhatikan komen yang di bawah 25 ya. Enter satu kali ya. Setelah masukkan nilai enter. Klik garis kotak ini. Klik ke dalam kotak. Enter satu kali untuk mengakhiri offset. Sekarang kotaknya sudah ada 2. Kita rubah masing-masing ketebalannya ya. Menggunakan layer di atas. Yang putih panjang ini yang ada gembok ini layer ya. Kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layer seperti ini. Kotak yang di dalam menggunakan garis 0,09. Tipis ya. Kotak yang di luar menggunakan garis 0,6. Tebel. Ya. Jadi Anda perhatikan di sebelah kiri lampu itu kan ada layer properties manager ya. Tumpukan buku. Sebelah kiri gambar lampunya ada layar properties manager, tumpukan buku itu saya klik ya. Nah, muncul layar properties manager seperti ini. Nah, jadi Anda perhatikan tulisan garis 0,09, line weight atau ketebalan garisnya itu 0,09. Kalau garis 0,6, ketebalan garisnya tebal sekali kan, Anda perhatikan tuh. Garisnya tebal ya, 0,6. Seperti itu ya. Saya tekan cancel saja. Jadi di layar sudah kita siapkan garis tebal dan garis kecil ya. Nah, kalau teman-teman ini bisa teman-teman pelajari lagi materi tentang layar. Ya, itu sudah berkali-kali dibahas ya teman-teman ya pada video-video sebelumnya. Nah, oke teman-teman perhatikan. Saya klik kotak yang di dalam. Kotak yang di dalam saja klik garisnya ya. Perhatikan yang terblok hanya kotak dalam, kotak luarnya tidak terblok ya. Pada layar di atas, ini layar ya, saya klik anak panahnya. Muncul daftar layar, saya klik garis 0,09. Tekan tombol escape untuk membatalkan blok. Kemudian garis yang di luar belum diblok ya, klik lagi garis yang di luar, klik garisnya ya. Nah, sentuh kotak yang di luar pada garisnya klik ya, jadi kotak yang di luar terblok, yang di dalam tidak boleh terblok ya. Kemudian pada layar di atas, klik anak panahnya. Muncul daftar layar, klik garis 0,6 ya, yang tebal ini. Tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Teman-teman, garis itu terlihat tebal, selain karena memang ukurannya memang sudah kita buat tebal, juga karena di sini LWT-nya aktif ya. Tombol LWT ini kalau dimatikan,
garisnya tidak terlihat tebal. Tapi kalau LWT-nya diklik diaktifkan, dia terlihat tebal. Jadi supaya kita tahu garis itu tebal atau tidak, LWT-nya tetap diaktifkan ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa tahu, oh iya garisnya ini garis tebal. Itu LWT-nya diaktifkan, teman-teman. Selanjutnya kita membuat kotak-kotak kecil seperti ini. Ya, ini ada kotak kecil. Perhatikan garis putus-putus itu ya. Dari atas ke bawah. Ya. Secara vertikal dari atas ke bawah. Ya. Itu saya buat ukuran 100. Secara horizontal dari kanan ke kiri. Garis ini saya buat 500. Jadi 100 vertikal, 500 horizontal. Kalau rektang itu kita pakai rektang ya, 500 dulu, baru 100 ya, seperti itu. Nah, menggunakan rektang pada tab draw ya. Nah, ini dia. Ukuran vertikal, ukuran horizontalnya dulu ya, 500. Kemudian ukuran vertikalnya 100. Klik ikon rektang pada tab draw atau RC enter pada keyboard. Klik satu kali di layar, masukkan rumus. Add 500, 100, lalu enter ya, selesai. Nah, perhatikan teman-teman. Pada tab draw, klik rektang. Kemudian klik satu kali di layar. Masukkan rumus shift add 500, 100. Perhatikan tulisan di bawah itu ya. Enter satu kali. Ini dia hasilnya ya. Kemudian kotak besar yang di bawah. Nah ya. Atau ini juga ada ya. Kotak besar itu ukuran vertikalnya 300. Horizontal kanan ke kiri sama ya, 500. Horizontalnya sama dengan kotak kecil ya, 500. Vertikalnya 300. Nah jadi ini yang dirubah ya, ukuran horizontalnya, vertikalnya, horizontalnya sama. Klik ikon rektang pada tab draw atau arrow center pada keyboard, klik satu kali di layar, masukkan rumus shift add 500, 300, lalu enter ya. Nah, klik rektang pada tab draw, klik satu kali di layar, masukkan rumus shift add 500 horizontal, 300 vertikal. Enter satu kali. Ini dia. Kemudian kita susun ya, kita taruh kotak kecil ini di atas kotak besar. Menggunakan icon move pada tab modify. Move secara bebas, klik atau blok objek yang akan di move, kemudian klik icon move atau enter pada keyboard, klik lagi objeknya dan klik ke tempat tujuan. Mudah ya, ortonya dimatikan, move secara bebas ya, miring-miring ya, seperti itu. Lock dulu objek yang akan di move atau diklik ya, kotak kecil ini. Kemudian klik icon move pada tab modify, ini dia. Kemudian klik contohnya pojok kiri bawah ya, pojok kiri bawah kotak kecil. Kemudian geser ke sini, klik pojok kiri atas kotak besar ya, perhatikan pojok kiri atas kotak besar seperti itu. Oke, dia tersusun ya. Kemudian kita pindahkan satu paket kotak kecil dan kotak besar ini ke dalam frame utama. Ini dia. Frame utama ini ada dua kotak ya, kotak dalam dan kotak luar dan kotak dalam. Kotak dalam yang kecil itu kita taruh ya di pojok kotak dalam yang kecil sebelah sini. Ya, jadi menggunakan move ya pada tab modify. Blok dulu objeknya seperti ini atau seperti ini sekaligus ya. Atau diklik satu-satu boleh. Kemudian klik icon move pada tab modify. Kemudian klik pojok kiri bawah kotak besar. Pojok kiri bawah kotak besar itu diklik.
Kemudian pindah ke frame utama ya. Klik pojok kiri bawah, frame dalam, kotak dalam. Nah, itu dia hasilnya. Kemudian kita copy ke sebelah. Jadi di sebelah ini ada ya, 1, 2, 3, 4. Jadi kita copy 4 kali ya. Menggunakan icon copy pada tab modify. Klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify, klik icon copy atau CO enter pada keyboard. Klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik 1 kali. Jika selesai, enter atau escape. Teman-teman boleh menyalakan orto untuk copy tegak lurus ya. Jadi ortonya boleh dinyalakan karena dia sejajar ya, seperti itu. Untuk copy tegak lurus. Kemudian klik kotak besar, klik kotak kecil pada garisnya ya. Atau blok hijau separuh seperti ini, dari kanan ke kiri seperti ini ya, separuh saja, perhatikan saya blok itu. Sudah di blok kedua kotak ini, kemudian klik icon copy pada tab modify. Nah, kemudian klik pojok kiri atas kotak kecil. Ya, pojok kiri atas kotak kecil diklik. Kemudian klik pojok kanan atas kotak kecil. Nah, seperti itu ya. Klik lagi pojok kanan atas kotak kecil yang baru. Klik lagi pojok kanan atas kotak kecil yang baru. Klik lagi pojok kanan atas kotak kecil yang baru. Sudah 4 kali ya. Enter 1 kali untuk mengakhiri copy. Berikutnya ada tulisan halaman dan nomor 11. Kotaknya lebih kecil ya. Nah, ini ada wilayah sisa kan. Wilayah sisa ini kita manfaatkan. Klik rektang pada tab draw, perhatikan. Ya, klik rektang pada tab draw, klik pojok kanan bawah frame dalam ya. Pojok kanan bawah frame dalam atau bingkai dalam. Tarik ke pojok kanan atas kotak yang itu, yang putih itu ya, klik di situ. Nah, seperti itu. Jadi dari bawah sini ke atas sini ya. Kemudian klik lagi rektang pada tab draw. Nah, kemudian klik garis bawah ini, kotak ini ya, perhatikan. Klik di sini. Tarik ke pojok kanan atas seperti ini, kotak putih baru ya, klik di situ. Selesai teman-teman ya. Kemudian kita perhatikan ini layar di atas ya. Kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Saya klik satu-satu kotak-kotak ini atau saya blok seperti ini, blok hijau ya. Caranya saya kalau blok hijau itu saya klik dari tengah-tengah kotak yang paling kanan bawah. Ya, saya tarik ke kiri seperti ini. Dan cukup separuh daripada kotak terakhir 2 itu ya. Saya klik seperti ini. Perhatikan. Jadi dari tengah kotak ini tarik ke kanan seperti ini ya. Ke kanan atas begini caranya. Jangan lebih, separuh aja cukup ya segini. Jadi yang terblok hanya kotak-kotak di dalam itu blok hijau ya. Ini blok hijau itu cukup disentuh aja udah kena ya, udah keblok. Sudah terblok semua objeknya? Sudah. Kemudian pada layar di atas klik anak panahnya. Muncul daftar layar ya. Klik garis 0.09. Nah, dia sudah masuk ke layar 0.09. Tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Nah, selesai teman-teman. Mudah ya. Selanjutnya kita tinggal memberikan nama saja. Seperti gambar contoh di atas. Mulai dari gambar, pekerjaan, lokasi, pemilik, drafter, halaman. Dan keterangan-keterangan di bawahnya ya. Oke. Oke teman-teman ya. Kita lanjut. Sekarang kita akan memberikan keterangan-keterangan seperti ini ya. Yang pertama itu adalah tulisan pada kotak kecil, gambar. Tulisannya besar.
Kemudian pada kotak besar ya, ada tulisan kecil ya. Tulisannya rencana atap. Ya, jadi rencana atap ini teman-teman berdasarkan gambar yang ada di sini ya. Memang gambar rencana atap. Seperti itu ya. Skalanya 1:100 di bawahnya. Oke, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman. Kita buat teks tulisannya gambar ya. Pada kotak kecil di bawah ini. Kemudian di bawah keterangan gambar yang akan dimasukkan ke dalam kotak besar. Gambar yang akan kita masukkan ke dalam kotak besar adalah gambar denah. Kalau pada gambar contoh kan skema atap. Sekarang kita akan memasukkan denah ya. Jadi kita tulisnya keterangan gambarnya denah ya. Membuat tulisan itu dengan menggunakan icon multiline text yang huruf A ini ya. Pada tab draw. Atau teman-teman bisa klik draw yang di atas. Perhatikan ini draw ya. Diklik. Turun ke bawah. Ada tulisan teks. Geser ke sini multiline text atau single text sama saja ya. Yang bagus itu multiline text. Diklik ini multiline text-nya ya. Nah, seperti itu. Kemudian klik di kiri. Di layar. Sebelah kiri ya. Tarik ke kanan bawah seperti ini. Kemudian klik lagi. Ini muncul papan tulis ya. Seperti ini papan tulisnya. Saya bisa besarin kecilin ya. Saya putar kursor saya pada mouse. Perhatikan ini adalah teks formattingnya yang di atas ini ya. Saya klik birunya, tahan, geser ke bawah seperti ini. Teks formatting. Jika ingin saya batalkan, saya tekan tombol escape saja pada keyboard, maka dia hilang ya. Jika saya ingin saya batalkan, saya tekan tombol escape pada keyboard, maka dia hilang. Kalau ingin saya munculkan lagi, saya bisa klik draw di atas, teks, multiline text, atau saya bisa klik huruf A ini pada tab draw ya. Icon huruf A atau icon multiline text. Saya klik icon multiline text pada tab draw. Saya klik di layar seperti ini. Tarik ke kiri, ke kanan seperti ini. Ya, segini cukup. Saya klik di sini. Muncul papan tulis ya. Ini dia papan tulisnya. Teks formattingnya yang di atas ini. Saya klik garis biru pada teks formatting, tahan, geser ke bawah sini ya. Kemudian saya arahkan kursor ke pojok sini. Pojok papan tulis, saya putar kursor tengah. Ya, maka dia membesar di wilayah sini. Nah, kemudian saya ketik. Saya ketik gambar ya. Nah, kemudian di ujung huruf R saya klik, tahan, geser ke huruf G, lepas. Nah, pada teks formatting ini ada teks high. Teks high-nya saya klik atau saya blok, saya ganti ke nilai 40. Ya, seperti itu. Kemudian di sebelah kiri ini ada teks font ya. Ini ada anak panahnya, saya klik anak panah pada teks font. Muncul daftar jenis tulisan ya. Geser ke atas, di sini ada Times New Roman, saya klik Times New Roman. Nah, ini dia ya. Kemudian saya klik OK pada teks formatting jika telah selesai. Oke, tulisannya ini dia. Ya, tulisannya ada di sini ya. Tulisan ini akan saya move ke kotak kecil yang di atas ini. Di bagian kiri ya. Menggunakan move pada tab modify. Move secara bebas, ortonya dimatikan. Supaya bisa move miring ya. Tadi move caranya mudah ya. Blok objek yang akan di move. Atau klik ya. Garisnya, tulisan ini. Kemudian klik move pada tab modify. Kemudian klik lagi
tulisannya. Geser ke sini ya. Nah, klik di tengah-tengah kotak kecil itu. Selesai. Kemudian di bawahnya tulisannya rencana atap skala 1:100. Kita bukan rencana atap, kita denah. Yang akan kita masukkan ke gambar di atas adalah denah. Jadi kita tulisnya denah ya. Sama, menggunakan multiline text ya pada tab draw. Atau draw di atas, klik text, multiline text sama saja ya. Nah, jadi saya klik multiline text pada tab draw yang ini. Saya klik di sini, di layar. Geser seperti ini, saya klik. Muncul papan tulis seperti ini ya. Teks formattingnya di atas, saya klik birunya, tahan, geser ke bawah seperti ini. Saya arahkan kursor saya ke pojok kiri atas papan tulis. Saya putar kursor tengah pada mouse, maka dia membesar. Kemudian saya tulis denah. Itu dia. Kalau Anda perhatikan, tulisan rencana atap ini di bawahnya ada garis ya. Underline namanya, tulisan underline. Jadi denah ini juga harus underline ya. Jadi klik di ujung huruf H, tahan, geser ke huruf D. Setelah dia terblok, pada teks formatting ini ada underline ya. Underline-nya Anda klik. Huruf U itu yang ada garis bawahnya, maka secara otomatis tulisannya ada garisnya ya. Kemudian Anda klik di ujung huruf H seperti itu. Ya, klik di ujung huruf H, maka dia ketap-ketip seperti itu ya. Enter satu kali, maka kursornya turun ke bawah kalau tekan enter. Tulis skala. Tunggu dulu, matikan dulu underline-nya. Underline pada teks formattingnya dimatikan ya. Kemudian tulis skala titik 1:100. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian Anda blok semua, Anda blok tulisan yang di bawah. Anda blok semuanya seperti ini. Perhatikan, saya klik dari ujung angka 0 bawah, saya tarik ke kiri atas sampai denahnya juga terblok. Klik di sini, tahan, geser ke atas seperti ini ya, sampai denahnya juga terblok. Kemudian teks high-nya saya pada formatting ini saya klik atau saya blok seperti ini. Saya rubah ke nilai 25. Kemudian teks formattingnya saya klik anak panahnya. Muncul seperti ini, saya geser ke atas, saya klik Times New Roman. Nah, itu dia ya. Kemudian saya klik lagi di sini. Tulisan skala ini saya bikin miring ya, di sini ada italic. Saya blok dari ujung angka 0, tahan, geser ke huruf S. Kemudian saya klik huruf I miring atau italic ya pada teks formatting, maka dia garisnya miring. Dalam posisi masih terblok, saya kecilin teks high-nya untuk skala. Dari 25 saya klik, saya ganti ke nilai 20 saja biar lebih kecil. Kemudian saya klik di sini, papan tulis ya. Maka dia mengecil seperti itu. Kemudian saya klik OK pada teks formatting jika telah selesai. Nah, ini dia tulisannya ada di sini ya. Denah skala 1:100. Tulisan ini saya pindahkan ke kotak besar di bawah. Menggunakan move pada tab modify. Move secara bebas contohnya dimatikan ya. Blok tulisan denah ini atau klik denahnya saja ya tulisan ini. Kemudian klik icon move pada tab modify. Kemudian klik tulisan denahnya. Pindahkan ke tengah sini kotak besar di bawah tulisan gambar, klik di situ. Nah, gambar denah skala 1:100 ya. Kemudian di kotak berikutnya pekerjaan, kotak kecilnya, kotak besarnya rumah pribadi. Nah, ini kita copy saja dua tulisan ini ke kotak sebelahnya ya, baik yang kotak besar maupun kotak kecil.
Menggunakan ikon copy pada tab modify. Copy tegak lurus ya, menggunakan orto. Ortonya dihidupkan. Klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify, klik ikon copy atau CO enter pada keyboard. Klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai, enter atau escape. Nyalakan orto teman-teman untuk copy tegak lurus ya, supaya tulisannya sejajar. Blok, klik tulisan bawah dan tulisan di atas, atau di blok hijau seperti ini ya, dari kanan ke kiri. Jadi dua tulisan di atas dan di bawah sudah terblok. Jangan kena lain ya, cukup tulisan atas bawah saja. Tidak boleh kena kotak-kotaknya ya. Sudah diblok, klik ikon copy pada tab modify yang ini. Oh iya teman-teman, ortonya dihidupkan dulu. Saya ulangi ya, saya tekan escape pada keyboard. Untuk membatalkan perintah, saya tekan escape ya. Ingat, ini ortonya dihidupkan dulu. Untuk garis tegak lurus. Kemudian klik tulisan Dena di bawah dan tulisan gambar di atas. Atau di blok hijau seperti ini. Ortonya sudah hidup ya untuk tegak lurus. Kemudian klik ikon copy pada tab modify setelah memblok objek ya. Klik ikon copy pada tab modify. Oke. Klik di ruang kosong di atas. Geser ke sini, perhatikan tulisan, sudah pas. Klik di situ. Ini garisnya tegak lurus ya. Garisnya tegak lurus. Karena ortonya hidup. Tekan enter pada keyboard untuk mengakhiri copy. Selanjutnya tulisan gambar kedua ini kita rubah menjadi tulisan pekerjaan. Yang di bawah diganti dengan tulisan rumah pribadi. Caranya untuk merubah tulisan gambar menjadi tulisan pekerjaan, sentuh tulisan gambar ini sampai dia redup. Setelah dia redup, klik dua kali secara cepat atau double klik. Muncul teks formatting seperti ini ya. Klik di ujung huruf R, tahan, geser ke huruf G, lepas. Dalam posisi terblok, Anda tulis pekerjaan. Kemudian pada teks formatting, klik OK. Selesai. Terus ini disentuh sampai dia terredup ya tulisannya. Kemudian setelah redup, klik dua kali secara cepat atau double klik. Kemudian klik di ujung angka 0, tahan, geser sampai ke atas ya, sampai ke tulisan Dena. Dalam posisi terblok, Anda tulis rumah pribadi. Jadi pekerjaan rumah pribadi ya. Sudah, pada teks formatting klik OK lagi. Nah itu. Ini kita geser ya ke tengah, sedikit ke tengah ya, terlalu ke samping ya, kurang bagus. Supaya dia rata ya, menggunakan move pada tab modify. Move-nya pakai orto ya, supaya move-nya tegak lurus, jadi rata ya. Langkah move itu pertama blok dulu atau klik dulu objek yang akan di move. Contohnya tulisan rumah pribadi. Kemudian klik icon move pada tab modify. Kemudian klik di ruang kosong di atas. Geser ke sini sedikit, perhatikan tulisan di bawah ya. Klik di situ. Nah, dia sudah di tengah. Yang ini juga saya blok atau saya klik tulisannya. Kemudian saya klik icon move pada tab modify. Saya klik di ruang kosong di atas. Geser ke kiri sedikit, perhatikan tulisan, klik di situ. Move seperti ini ortonya hidup ya, supaya move tegak lurus. Kemudian setelah pekerjaan, lokasi Surabaya. Ya. Oke, kita copy lagi tulisan pekerjaan dan rumah pribadi ini ke kotak-kotak sebelahnya sekaligus ya. Menggunakan icon copy pada tab modify, copy tegak lurus. Tadi langkah copy, klik dulu objeknya. Ingat, ortonya hidup ya. Ortonya harus hidup untuk copy tegak lurus. Klik tulisan di bawah dan tulisan di atas atau blok hijau kecil seperti ini ya. Setelah diblok kedua tulisan, klik icon copy pada tab modify. Ingat ini ortonya hidup ya untuk garis tegak lurus. Setelah klik icon copy, klik di ruang kosong di atas. Tarik ke sini, perhatikan tulisannya sudah pas, klik. Tarik lagi ke sini, tulisannya sudah pas, klik. Tarik ke sini, tulisannya sudah pas, klik.
Nah, sudah cukup ya. Enter satu kali. Nah, itu dia ya teman-teman ya. Yang kedua ini tulisannya lokasi, di bawah tulisannya Surabaya. Perhatikan. Lokasi, kota ketiga ya. Lokasi Surabaya. Tentu tulisan pada kota ketiga, tulisan pekerjaan. Sampai dia redup, lalu klik 2 kali secara cepat atau double klik. Muncul teks formatting, klik di ujung huruf N, tahan, geser ke huruf P. Ganti tulisan lokasi. Kemudian oke ya pada teks formatting. Kemudian sentuh lagi tulisan rumah pribadi di bawahnya, sampai dia redup, klik 2 kali secara cepat atau double klik. Klik di ujung huruf I, tahan, geser ke huruf R. Dalam posisi terblok, tulis Surabaya. Kemudian oke pada teks formatting ya. Kemudian berikutnya apa? Pemilik Bapak Hartono. Ini yang di sini dirubah lagi tulisannya jadi pemilik ya. Tentu tulisan pekerjaan ini setelah diredup, klik 2 kali secara cepat atau double klik. Klik di ujung huruf N, tahan, geser ke huruf P. Dalam posisi terblok, tulis pemilik. Kemudian klik OK pada teks formatting. Kemudian tulisan rumah di bawah disentuh sampai diredup, lalu klik 2 kali secara cepat atau double klik. Klik di ujung huruf I, tahan, geser ke huruf R, lepas. Ganti ke tulisan Bapak Hartono. Kemudian OK pada teks formatting jika telah selesai. Kemudian ini pekerjaan terakhir itu namanya drafter atau tenaga gambar, namanya Sigit ya, seperti itu. Nah, ini pekerjaannya, disentuh tulisannya sampai diredup, klik 2 kali secara cepat atau double klik. Klik di ujung huruf N, tahan, geser ke huruf P. Ganti tulisan ke drafter. Kemudian OK ya pada teks formatting. Kemudian sentuh tulisan rumah di bawah ini, rumah pribadi, sampai diredup, klik 2 kali secara cepat, double klik ya. Klik di huruf I, tahan, di ujung huruf I, tahan, geser ke huruf R. Ganti ke nama tukang gambarnya, namanya Sigit contohnya ya, Bapak Sigit. Kemudian OK pada teks formatting. Kemudian yang terakhir ini ada halaman dan nomor halaman. Itu Anda copy saja tulisan yang besar ini. Menggunakan ikon copy pada tab modify, copy tegak lurus ya, nyalakan orto. Blok objek ini tulisan yang besar, kemudian klik ikon copy pada tab modify. Kemudian klik di ruang kosong di bawah di samping sini. Geser seperti ini, perhatikan tulisan, pas ya. Klik di situ. Enter satu kali untuk mengakhiri copy. Nah, tulisan drafter ini disentuh, yang sebelah kiri kanan ini ya. Sentuh, setelah diredup, klik 2 kali secara cepat atau double klik. Klik di ujung huruf R, tahan, geser ke huruf D. Dalam posisi terblok, ganti tulisan hal. Kemudian OK ya pada teks formatting. Kemudian hal ini di copy ke bawah ya. Karena tulisan halaman itu harus besar ya, tidak boleh kecil-kecil seperti yang lain. Meskipun dia ada di kotak bawah, tapi dia harus besar. Jadi yang kita copy ke bawah sini adalah tulisan yang besar ya. Jadi tulisan halaman ini saya blok. Ingat, ini ortonya masih hidup ya. Ortonya masih hidup. Saya blok tulisan halaman ini. Kemudian saya klik ikon copy pada tab modify yang ini. Saya klik di ruang kosong di atas, saya geser ke bawah seperti ini ya. Saya klik di situ. Enter satu kali untuk mengakhiri copy. Halaman ini diganti dengan tulisan 01 ya, atau 1 boleh. Jadi saya klik 2 kali, saya sentuh tulisan hal ini. Lalu saya klik 2 kali secara cepat atau double klik, maka dia muncul teks formatting seperti ini. Klik ujung huruf L, tahan, geser ke huruf H. Tulis 01 atau 1 saja boleh. Seperti ini contohnya ya. Kemudian pada teks formatting klik OK. Itu dia. Selanjutnya kita ratakan semua ya menggunakan move pada tab modify. Move cara tegak lurus ya, ortonya dihidupkan. Nah, klik dulu
tulisan halaman dan tulisan angka ini ya. Kemudian klik move pada tab modify. Klik di ruang kosong di sini, perhatikan tulisan, geser segitu cukup, klik di situ. Nah, halaman. Jadi tulisannya agak ke tengah ya. Ini juga di blok ya. Ini ortonya hidup masih ya untuk move tegak lurus. Blok tulisan Sigit. Kemudian klik move pada tab modify. Klik di ruang kosong di bawah, tahan, lepas ya. Geser ke sini, klik di sini. Ini juga diklik. Ya, tulisan drafternya, klik move pada tab modify. Klik di ruang kosong di bawah, geser ke kanan, klik lagi. Seperti itu ya, teman-teman ya. Dan seterusnya, ini juga ya, di blok, tulisan lokasinya, dan Surabayanya, diklik dua-dua ya. Kemudian klik move pada tab modify. Klik di ruang kosong, di atas, geser ke kanan, klik lagi, cukup ya. Itu move-move seperti itu, ortonya harus hidup ya. Supaya tulisannya tidak mencelang-mencele ya, dia harus tegak lurus ya, satu sama lain supaya rapi. Langkah terakhir kita tinggal memasukkan gambar yang dimaksud, yaitu denah. Dengan skala 1:100. Denahnya sudah ada nih. Tinggal kita move ke dalam kotak ini. Menggunakan icon move pada tab modify. Move secara bebas, ortonya dimatikan ya. Ortonya dimatikan untuk move secara bebas. Lalu saya blok objek seperti ini, objek gambarnya secara utuh ya, atau blok biru secara utuh seperti ini. Dari pojok kiri atas ke kanan bawah, atau kiri bawah, kanan bawah ke kiri atas, blok hijau. Kemudian ortonya dimatikan ya, untuk move tegak lurus, ingat. Untuk move bebas. Untuk move bebas, ortonya dimatikan. Setelah blok objek, klik move pada tab modify. Klik lagi tengah-tengah denah. Geser ke ruangan kotak besar pada frame atau pada bingkai. Dipaskan, klik di situ. Selesai. Jadi ini adalah gambar denah, pekerjaan rumah pribadi, lokasi Surabaya, pemilik Bapak Hartono, tenaga gambar atau drafternya Sigit, halaman 1. Denah itu selalunya halaman 1 ya. Oke, demikian teman-teman cara membuat frame atau bingkai gambar versi 1 ya. Versi 2 silakan lihat video versi 2. Demikian teman-teman, klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan key save pada command line. Demikian, assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman semuanya.